Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا أكرم الأكرمين. Amin, amin. Alhamdulillah kita kembali lagi ke majelis tajwid bergambar yang disusun oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau di dalam kesehatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi langkah beliau dan Allah menjadikan beliau termasuk ke dalam bagian orang-orang al-qurra, dalam golongan para qurra, para aulia, salihin dan ulama. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan kita, Allah memberikan keberkahan kitab ini kita juga, mudah kita bisa memahaminya dengan pemahaman yang sebenarnya, dan juga Allah memberikan kita ngamalan kitab ini dengan sebaik-baik pengamalan. Amin, amin. Di pembahasan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Hasan al-Mujib. Kemarin kita bilang bahwa mad itu terbagi dua, mad al-tabi'i atau maddul asli, juga ada al-maddul far'i. Al-maddul asli itu yang tidak punya sebab, tidak ada sebabnya. Dan mad far'i itu ada sebabnya. Nah, sebabnya itu ada dua, baik itu hamzah atau sukun. Kalau yang sebabnya itu hamzah seperti mad jaiz munfasil, kemudian juga mad wajib muttasil, itu yang sebabnya hamzah. Kalau yang sebabnya sukun itu ada mad lazim, dan juga ada mad al-arid lis-sukun. Nah, kemudian juga kita membahas ada yang namanya mulhaq bil tabi'i. Apa maksudnya mulhaq bil tabi'i? Dia seperti mad tabi'i tapi tidak cukup syarat untuk dijadikan sebagai benar-benar mad tabi'i, yaitu mad ada namanya mad badal, dan juga kemarin mad badal, kemudian juga mad wasilah. Kemudian apa satu lagi kemarin itu? Mad iwad. Mad badal, kemudian mad wasilah, kemudian Mad iwad. Nah, mad iwad. Nah, kemudian kenapa dikatakan huruf mad? Kenapa dikatakan huruf mad? Karena huruf ini punya menerima kemungkinan untuk dipanjangkan. Kayak misalnya itu asalnya kan kalau seandainya tidak ada hamzah itu kadarnya itu tabi'i biasa. Setelah ada hamzah dia punya kemungkinan untuk dipanjangkan lebih dari harokat. Kemudian juga huruf mad as-salasa, tiga huruf mad ini dia dinamakan huruful maddi wal lin. Huruful maddi wal lin. Huruf mad dan juga huruf lin. Tiga ini, alif, waw, al-ya, al-mujanis laha ma qablaha. Maksudnya yang kalau misalnya ya itu yang sebelumnya kasrah, kemudian waw yang sebelumnya itu dhammah. Nah, kalau seandainya misalnya contohnya cuma lin doang, tadi kan huruf yang tiga ini huruful mad wal lin. Ada yang lin doang itu waw dengan ya yang sebelumnya itu fathah. Contohnya qauf, bait. Nah, itu namanya lin. Kenapa dinamakan lin? Karena pada saat mengucapkan mad itu dia mad itu keluar dengan sangat mudah, tanpa ada bukaan, tanpa ada tekanan. Qauf, bait, keluarnya mudah. Kemudian kita juga membahas kemarin pembahasan tentang mad badal, juga tentang mad iwad, dan juga kita masuk pembahasan mad jaiz, mad wajib. Mad jaiz ini
sama seperti mad wajib, tapi perbedaannya hanya pada apakah hamzah itu di dalam satu kata atau di kata yang berbeda. Kalau seandainya hamzah itu di dalam satu kata, maka namanya itu mad wajib. Wajib. Mad wajib muttasil tersambung. Kemarin kita sudah bilang kenapa dikatakan wajib, karena para qurra ya semuanya ya, dari qurra Nafi, dari Thariq Nafi sampai ke seterusnya, itu sepakat bahwa mad wajib ini lebih panjang daripada mad tabi'i. Lebih panjang daripada mad tabi'i. Tapi mereka itu ikhtilaf. Berapa sih panjangnya? Apakah 3 harokat? Apakah 4 harokat? Apakah 5 harokat? Apakah 6 harokat? Mereka ikhtilaf di dalam ukuran panjangnya berapa. Nah, kemudian mad jaiz munfasil. Mad jaiz itu hamzahnya di lain kata, di awal kata setelahnya. Misalnya bima unzila. Bima unzila. Ma ini satu kata, unzila satu kata. Jadi ada di 2 kata. Kemudian kenapa dikatakan jaiz? Apa rahasianya? Kenapa dikatakan jaiz? Dikatakan jaiz karena para ulama ikhtilaf apakah mad ini dibaca lebih panjang daripada mad tabi'i atau sama dengan mad tabi'i. Ikhtilaf mereka di sini. Nah, dinamakan jaiz. Bukan berarti karena dikatakan jaiz kita membaca di dalam riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah kita boleh baca 2 harokat. Tidak. Karena di jalur ini kita bacaan kita kalau tidak 4 harokat, 5 harokat. Tidak boleh kita baca 2 harokat, kecuali kita membaca dengan jalur yang lain. Gitu. Kemudian mad lazim. Mad lazim ini dia huruf mad, setelah itu ada sukun, ada harfun sakin. Huruf mad. Setelahnya itu ada huruf yang sakin. Huruf yang sakin ini di dalam satu kata itu. Contohnya apa? Contohnya wala alif, dad, alif, kemudian ada lam yang sakin. Nah, lamnya ini di satu kata itu. Dinamakan mad ini dinamakan mad lazim. Kenapa lazim? Karena para qurra sepakat bahwa panjangnya 6 harokat. Sepakat bahwa panjangnya 6 harokat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau yang tadi mad jaiz kan mereka itu pertama ikhtilaf apakah dipanjangkan lebih dari 2 harokat atau cuma 2 harokat. Kemudian mad wajib dikatakan wajib karena para qurra itu sepakat bahwa lebih, ini panjangnya lebih dari 2 harokat. Tapi nggak tahu mereka ikhtilaf berapa panjangnya. Nah, tapi kali ini dikatakan lazim itu karena para qurra itu sepakat bahwa panjangnya 6 harokat. Maksudnya 3 kali lipat dari mad tabi'i. Nah, kemarin kita sudah bahas mad lazim harf kalimi. Mad lazim kalimi itu dia yang terletak pada satu kata. Terletak di salah satu kata yang ada di Al-Quran. Misalnya contohnya pada kata seperti kata kaf dan seterusnya. Kita masuk sekarang pembahasan ke mad al-maddul lazim al-kalimi. Al-maddul lazim al-kalimi. Al-harfi, afwan. Al-maddul lazim al-harfi. Imam Jamzuri beliau bilang apa? Katanya وقتها أقسام لازم لديهم 4 فتلك كلمي وحرفي معا كلاهما قالوا فهذه 4 تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد. فإن بكلمة kalau seandainya di satu kata sukunun ijtama' ma harfi maddin, huruf yang sakin bertemu dengan huruf mad ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa', maka dinamakan kilmi.
أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا أو في ثلاثي الحروف. ثلاثي الحروف maksudnya kalau seandainya nama huruf ini itu terdiri dari 3 huruf. Contoh, lam, lam, lam. Itu ada huruf lam, ada kemudian alif, kemudian ada mim, 3 huruf. Au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wasṭuhu. Nah, kan ada 3 huruf. Misalnya tadi kita ada alif, lam, mim. Lam, mim. Nah, lam ini kalau kita rincikan lagi, ini terdiri dari 3 huruf. Lam, lam, alif, mim. Kalau mim, mim, ya, mim. Nah, tengah-tengahnya ini ada huruf mad. Wal maddu wasṭuhu, kata Imam Jamsuri. Harfiyun bada. Maka ini dinamakan mad lazim harfi. Lazim harfi. Kenapa dibilang harfi? Karena dia terletak di hurufil muqatta'ah. Jadi berbicara tentang al-huruf al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah. Para ulama, para mufassir, para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mereka itu membahas tentang apa sebenarnya makna dari huruf. Maksudnya alif lam mim, apa makna alif lam? Ha mim, kemudian apa lagi? Kaf ha ya ain sad. Apa ininya? Apa maknanya? Jadi meskipun mereka banyak berbicara tentang huruf ini, tentang maknanya, tapi penafsiran mereka terhadap huruf-huruf muqatta'ah ini itu dasarnya itu tidak ada. Maksudnya apa? Tidak ada yang dijadikan landasan yang berdasarkan sunnah atau yang berdasarkan perkataan para sahabat, atau yang berdasarkan perkataan para tabi'in, atau yang berdasarkan perkataan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Soalnya kan di dalam lughah itu, ilmu bahasa itu, mereka kadang kalau misalnya ada ketemu misalnya satu hadis gitu kan, sebuah kata yang kayaknya jarang digunakan, kemudian mereka nemu ada misalnya syair orang sebelum zaman jahiliyah dulu yang menggunakan kata ini. Nah, nanti yang syair sebelum jahiliyah itu bisa dijadikan sebagai dalil karena pernah dipakai kata ini. Nah, huruf al-muqatta'ah, alif lam mim tha, alif lam ra, ini juga tidak mereka temukan di perkataan-perkataan di kalam-kalam orang jahiliyah atau orang-orang sebelum jahiliyah dulu. Jadi kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba yang mengaku-ngaku bahwa aku mengartikan ini katanya aku mengartikan alif lam mim ini karena berdasarkan misalnya hadis Nabi, atau berdasarkan kalam tabi'in, atau berdasarkan perkataan Arab jahiliyah, itu tidak bisa diterima. Soalnya orang yang pertama yang mengucapkan sebuah kalam dengan membawa nama-nama huruf seperti alif lam mim, itu orang yang pertama ngucapin itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu beliau dapat dari Jibril, kemudian Jibril dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang berbicara tentang huruf al-muqatta'ah, itu hanya sebatas ijtihad dia sendiri, sebagai usaha dia sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan riwayat yang bersumber dari Rasulullah. Nah, di dalam Al-Quran ada 29 surat yang dimulai dengan al-huruf al-muqatta'ah. 29 surat yang dimulai dengan huruf al-muqatta'ah. Apa maknanya? Allahu a'lam. Kita tidak tahu, bahkan Nabi sendiri tidak tahu. Kewajiban kita sebagai orang mukmin adalah mengimani bahwasanya ini semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Allahu a'lam. Nah, kemudian jumlah huruf al-muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran ini, jumlahnya ada 14 huruf.
mereka bilang ini hurufnya ini semua terkumpul di dalam satu kalimat. Kalimatnya itu berbunyi nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Coba ditulis. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nassun nun sad. Nun ada di surah Al-Qalam. Nun. Ada kaf ha ya ain sad. Alif lam mim sad. Hakim ha mim. Kaf ha ya mim alif lam mim. Qat'an qaf ada di surah Qaf. Ta ada di surah Taha. Ain ada di surah juga. Kemudian qat'an ain juga ada di surah Maryam. An ada alif ada di surah Al-Baqarah. Alif ada di surah Yunus, ada alif banyak. Alif. Lahu sirrun. Lahu lam ada. Ha ada qaf. Sirrun sin kaf ya ain sin qaf. Ra sirrun. Ra ada di alif lam ra. Jadi ini dihafal ini. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Artinya apa? Nassun hakim, nas yang hakim. Hakim itu yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan hikmah. Hakim itu artinya orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan penuh hikmah. Nassun hakim, nas artinya kayak teks atau nas. Nassun hakimun qat'an, pasti lahu sirrun. Nas yang hakim itu sudah pasti lahu sirrun, sudah pasti punya rahasia. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nah, kemudian huruful muqatta'ah ini di dalam Al-Qur'an itu memiliki 14 model atau 14 posisinya itu beda-beda. Di sini beliau bilang ja'atil huruful muqatta'atu al-arba'atu 'ashara fil Qur'anil Karim ala 14 hay'atan. 14 model. Yang pertama itu ada alif lam mim. Dan juga ada alif lam mim sad. Kemudian alif lam ra. Kemudian alif lam mim ra. Kemudian kaf ha ya ain sad. Kemudian ta ha, ta sin mim. Kemudian ta sin, ada ya sin, ada sad. Ini semua berbeda nih, sunanya semua berbeda. Ada ha mim. Kemudian ada ha mim, ain sin qaf. Kemudian ada qaf, ada nun. Ini semuanya 14. Kalau kita perhatikan, tadi kan kita bilang kan bahwa ada 29 surat yang dimulai dengan huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah ada 14. Huruful muqatta'ah ada 14. Sekarang 29 dibagi 2 berapa? 14 setengah. 14. Nah, huruful muqatta'ah ada 14. Kemudian huruful hijaiyah ada berapa? Kaifa Ustaz? Kaifa? Hijaiyah. 29 bisa dibilang 28. Nah, 29 dibagi 2 14 setengah. Kemudian huruful muqatta'ah ada 14 macam, 14 bentuk ketika di dalam Al-Qur'an. 14 bentuk. Setengah dari jumlah huruf hijaiyah. Setengah dari jumlah surat yang 29 tadi. Naam. Kok bisa gitu? Allahu a'lam. Akan semua susun gitu. Lahu sirrun Ustaz. Lahu sirrun. Naam. Ada di surah yang dimulai dengan huruful muqatta'ah. Nah, huruful hijaiyah 29. Huruful muqatta'ah 14, separuh dari itu. Kemudian juga ada 24, ada 14 macam bentuk huruful muqatta'ah di dalam Al-Qur'an. 14 ini separuh dari surat tadi yang 29. Nah. Allahu a'lam. Mungkin ini merupakan salah satu Al-Qur'an.
Nah, kita gimana bacanya? Di apa namanya? Huruf muqatta'ah ini gimana cara bacanya? Yang kita baca itu asmaul huruf. Nama hurufnya itu yang kita baca. Bukan huruf, tapi namanya. Yang ditulis itu kan kalau misalnya alif lam mim ditulisnya seperti kayak baca alam gitu kan, alam. Iya. Tapi bukan huruf yang kita baca, tapi namanya. Nah, Ada di situ alif, kita baca alif. Ada lam, kita baca lam. Ada yang ada mim, kita baca mim. Bukan kita baca hurufnya itu. Beliau di sini bilang apa? Yaqra'u tali lil Qur'ani asma'al hurufil muqatta'ati. Orang yang membaca Al-Qur'an membaca asma'al huruf, nama-nama huruf. Lal huruf nafsaha, bukan hurufnya itu. Misalnya ada contoh alif lam mim, dibaca alif lam mim. Kemudian kaf ha ya ain sad, tidak boleh kita baca ka ha ya asa, enggak boleh gitu. Misal nun enggak bisa kita baca nah. Kemudian juga ta sin mim enggak boleh kita baca qasam, enggak boleh kita baca gitu. Kita baca ta sin mim. Di sini kita harus menerapkan kaidah tajwid, kaidah tajwid. Kalau seandainya nanti idgham ka idgham atau ikhfa atau izhar kita baca seperti itu. Kaidah tajwidnya itu diterapkan di sini. Contohnya itu kalau seandainya juga ada qalqalah, kita qalqalahin seperti alif lam mim qad, ada qalqalahnya. Kemudian juga ada ikhfa-nya juga, kaf ha ya ain sad, ain sad. Di sini gunnahnya tadkhim. Semuanya jelas insyaallah. Nah, kemudian huruful muqatta'ah ini terbagi menjadi 4. Ingat ya, huruful muqatta'ah terbagi menjadi 4. Atas dasar apa terbagi menjadi 4? Atas dasar dari segi mad, dari segi panjangnya. Dari segi panjangnya huruful muqatta'ah terbagi menjadi 4. Ada yang pembagian yang pertama itu yang tidak ada mad sama sekali. Tidak ada mad sama sekali. Apa itu? Harful alif. Karena emang nggak ada huruf mad di situ. Alif, hamzah, lam, fa, tidak ada sama sekali huruf mad. Kemudian ada yang dia itu madnya itu dimasukkan ke dalam mad tabi'i. Yang madnya cuma 2 harakat. Hurufnya apa? Hayyun tahur. Hayyun tahur. Ha, ya, ta, ha, ra. Ini digabungkan ke dalam mad tabi'i. Apa kata Imam Jamzuri? وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف مده مدا طبيعيا ألف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. Selain daripada huruf yang sulasi dan juga alif, maka itu dinamakan madnya itu mad tabi'i. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi tidak ada mad, yang kedua madnya mad tabi'i, yang ketiga ini madnya mad lazim. Mad lazim. Lazim dia maksudnya 6 harakat. Hurufnya apa? Hurufnya ada 7. Hurufnya ada 7. Mereka menaruhnya di dalam 2 kata. Sanaqussu lakum. Sanaqussu lakum. Sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. Ini yang panjangnya 6 harakat. Kemudian yang keempat, yang ada 2 wajah, ada dua riwayat. Ada yang membaca 4 harakat, ada yang membaca 4 harakat dengan tawassut, namanya tawassut. Ada yang membaca dengan 6 harakat, yaitu huruf ain. Ain. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Ini 4 harakat. Kaf ya ain sad. Ini yang 6 harakat. Ada yang tahu kenapa ain di sini ada ikhtilaf antara 4 harakat dan 6 harakat? Oh,
Belum ada penjelasan Ustaz di bukunya. Siapa nih? Ustazah Yuyun, Ustazah Yuyun. Ini belum tahu Ustaz. Jadi kalau kita perhatikan ya, lam ada huruf lam atau nun, ada ya lam atau mim. Coba kita lihat di sini kan ada huruf mat. Misalnya lam, alif, di sini alif. Sebelumnya apa? Sebelumnya fathah. Oh, iya. Nah, Kemudian mim sebelumnya kasrah. Sebelumnya ada kasrah. Kemudian nun, sebelum waw ada waw. Ini semua matnya ini sebenarnya adalah mat tabi'i. Ada sukun maka dia naik derajat menjadi mat lazim. Sekarang kita coba lihat ada mat pada ain. Ain ya di sini sukun. Sebelumnya apa? Fathah. Iya. Di sini sebenarnya pada dasarnya mat apa? Bisa dibilang lin Ustaz ya? Iya, lin. Halo? Iya. Lin Ustaz, lin. Sebenarnya mat. Halo? Sinyal. Setelah huruf itu bertasydid, maka itu dinamakan mad lazim mutsaqqal. Kalau seandainya tidak ada tasydidnya, maka dia itu lazim khaffaf kayak waladhdallin. Mim ini ada tasydid kayak namanya musaqqal. Kalau pada kan mat musaqqal itu mukhaffaf karena dia tidak ada apa-apa setelahnya. Lam. Nah, lamnya ini musaqqal. Mim di sini mukhaffaf. Insyaallah saya anggap ini sudah insyaallah. Sekarang kita sebenarnya sebentar lagi ini sudah mau 40 menit. Sudah mau 40 menit. Nah, kita keluar dulu. Siap. Habis itu langsung masuk ya. Oke. Langsung masuk. Nah. Al-maddul 'aridu lis-sukun. Al-maddul 'aridu lis-sukun. Mad 'arid lis-sukun ini apa? Dia mad tabi'i, pada dasarnya mad tabi'i. Tapi setelah mad tabi'i ini ada sukun, huruf yang sakin. Sukunnya ini bukan sukun asli, tapi sukun karena waqaf. Misalnya al-alamin. Mi di sini mim, setelahnya ada ya, mad tabi'i. Nun ini sebenarnya berharakat fathah. Al-alamina, tapi karena waqaf dibaca sukun al-alamin. Ada berapa panjangnya? Ada 3. Ada tiga cara. Boleh kita baca al-qasr, boleh kita baca at-tawassut 4 harakat, boleh kita baca al-mad 6 harakat. Nah, kalau seandainya kita baca dari awal bacaan 2 harakat, maka seharusnya kita baca sampai akhir bacaan kita baca 2 harakat. Kemudian kalau seandainya kita dari awal baca 4 harakat, maka semua mad 'arid lis-sukun kita samain menjadi 4 harakat. Kalau seandainya 6 harakat, maka dibaca
harokat sampai akhir. Biasanya kalau seandainya 2 harokat ini biasanya itu sesuai untuk bacaan hadr. Bacaan hadr itu dibaca 2 harokat. Kalau bacaan tadwir yang sedang biasanya 4 harokat. Kalau bacaan tahqiq dibaca 6 harokat, disesuaikan. Tapi sebenarnya baca hadr pun, baca yang cepat pun bisa. Ini 3 macam ini bisa dipakai, 2 atau 4 atau 6. Nah, sekarang kita pengen mencari apa alasan mereka memanjangin 2 harokat, yang memanjangin 4 harokat, yang memanjangin 6 harokat. Apa sih alasan mereka kok bisa manjangin, kok bisa beda-beda gitu? Ini berlaku di semua, ini loh, di semua qiraat. Mat arid sukun ini berlaku di semua qiraat. Ada 2 harokat, ada 4 harokat, ada 6 harokat. Ini berlaku di semua ini. Apa sih alasannya? Yang membaca 2 harokat, ini alasan mereka ya, alasan mereka para qurra. Tapi kalau secara periwayatan, ini memang ada semua dari Nabi. Dari segi periwayatan, beda loh antara illah, mereka nyebutnya apa illahnya gitu. Antara illah dengan periwayatan. Misalnya ada riwayat yang datang dari Rasulullah. Misalnya riwayat yang membaca 2 harokat. Nah, ini para ulama ini kan mereka nggak berhenti berpikir gitu kan. Kira-kira apa sih alasannya gitu? Apa sih alasannya kenapa dibaca 2? Apa sih alasannya kenapa dibaca 4 harokat? Apa sih alasannya kenapa dibaca 6 harokat? Nah, ternyata mereka setelah berpikir panjang, mereka akhirnya dapat alasan terbesar kenapa ada bacaan 2 harokat, ada bacaan 4 harokat, ada bacaan 6 harokat. Yang 2 harokat, mereka ini tidak menganggap sukun itu sama sekali. Sukun yang karena wakaf tadi, alamin, sukun pada nun itu mereka nggak anggap, nggak ada. Ini tetap seperti asalnya mat tabi'i. Ini mat tabi'i itu sukun itu nggak ada pengaruh karena dia sukunnya pendatang. Karena sukunnya pendatang, nggak kita anggap sukunnya wakaf karena wakaf. Yang membaca 6 harokat, oh justru dia mengabaikan mat tabi'i. Ini bukan mat tabi'i lagi nih. Ini udah mereka memasukkannya ke dalam kategori mat lazim. Ke dalam kategori mat lazim. Ketika mereka baca 6 harokat, ini udah menyamai mat lazim. Kata mereka ini kita harus ini benar-benar kita anggap beradaannya. Mat tabi'i udah enggak lagi. Karena mat tabi'i udah lain cerita, udah tinggalan. Nah, yang membaca 4 harokat, dia juga masih terkait dengan 2 sebab ini. Mat tabi'i juga ada dengan sukun yang pendatang. Dia nggak mengabaikan mat tabi'i dan juga tidak mengabaikan sukunnya tadi. Makanya dia ngambil yang tengah-tengah. Mat tabi'i juga dianggap, sukunnya juga dianggap separuh-separuh. Makanya mereka bilang, apa kata mereka, yang membaca qasr itu adamul i'tidad bis sukun. Adam al-i'tidad bis sukun. Maksudnya al-i'tidad itu tidak menganggap. Adamul i'tidad tidak menganggap. Sukun tidak menganggap sukunnya. Ini yang qasr. Kalau yang membaca tawassut, hamluhu 'ala al-lazimi hamlan juz'iyan. Hamluhu 'ala lazim, dia menempatkannya seperti mat lazim tapi hanya sebagian, hamlan juz'iyan, sebagian, enggak sepenuhnya. Tapi yang membaca panjang, baca mat itu yahmiluhu 'ala lazimi hamlan kulliyan. Tadi kan juz'iyan, juz'u, hanya sebagian. Ini hamlan kulliyan, kullu. Semua dianggap sepenuhnya seperti mat lazim. Untuk apa kita mengetahui ini? Nanti ini berguna pada saat pembahasan aqwa as-sababain. Nanti berfungsi pada aqwa as-sababain. Nah, kemudian juga maddul lin. Kita pindah ke pembahasan maddul lin. Maddul lin ini kita kan tahu kalau lin itu kan huruf waw atau ya al-maftuh ma qablahuma, seperti khauf dan bait. Khauf, bait. Khauf, bait. Ini madlin.
Nah, berapa ininya? Berapa panjang itu berapa? Panjangnya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Sama seperti lazim tadi kasusnya. Kalau seandainya dibaca hadar, maka lebih bagus baca 2 harokat. Kalau baca tajwid, maka bagusnya dibaca 4 harokat. Kalau baca tahqiq, itu bagusnya baca panjang. Kalau dia baca dari awal 2 harokat, maka sampai akhir 2 harokat. Nah, kalau seandainya إذا اجتمع في التلاوة مد عارض للسكون مع مد اللين فيجب أن يكون مقدار اللين مساويا أو أقل من العارض. Nah, kalau seandainya kita baca, kita ini baca duduk mau baca Quran, kita baca mad lazim, mad arid lisukun kita baca 2. Nah, pada mad lin berapa kita baca? Otomatis kita baca 2. Kita baca 2 harokat, harus sama. Kalau seandainya kita baca 4 harokat di mad arid lisukun, mad arid lisukun 4 harokat. Pada mad lin berapa kita baca? 4 harokat atau kurang dari 4 harokat? Maksudnya kurang dari 4 harokat, 2 harokat. Pada mad arid lisukun kita baca 4 harokat. Madlin boleh 2, boleh 4. Boleh 2, boleh 4. Kalau seandainya kita baca mad arid lisukun 6 harokat, berapa harokat boleh di madlin? Boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Nah, kenapa? Kenapa bisa tiga aujuh di sini? Karena mereka bilang gini. Lin itu, mad lin itu dipanjangin karena dia diserupakan dengan arid lisukun. Diserupakan arid lisukun. Asalnya itu arid lisukun. Kemudian mad lin ini mereka coba menyerupakan mad arid lisukun karena sama-sama sukunnya itu sama-sama sukun karena waqaf. Nah, sebelum sukun waqaf itu juga ada huruf yang dia menerima kemungkinan untuk dipanjangi. Qabiliyat lil mad. Punya kemungkinan atau iya panjangin. Tapi perbedaannya lin ini dia sebelumnya itu, sebelum ya itu atau sebelum waw itu harokannya fathah. Harokannya fathah. Tapi kalau misalnya yang huruful maddis tsalatsa itu harokatnya itu sesuai dengan hurufnya. Kalau sebenarnya fathah dia kalau alif dia sesuai dengan alif itu sendiri berarti fathah. Kalau sebenarnya waw itu dengan waw itu sendiri yaitu dhamma. Kalau ya itu harokatnya sesuai dengan ya juga yaitu kasrah. Berbeda dia. Kalau seandainya kita baca misalnya misalnya ta'lamuna, lamuna. Dari mana hitungan matnya itu di mana dimulai? Ta'lamuna, muna dari mana? Hitung dari mana? Ta'lamuna. Nah, itu dihitung dari harokat mimnya itu. Dari harokat mim dari situ dihitung matnya. Ta'lamuna dihitung dari mu, dari dhammus syafatain. Nah, al-alamina dimulai dari kasrah mim. Kemudian juga ar-rahman dimulai dari fathah mim. Tapi kalau madlin itu tidak dimulai dari huruf yang sebelumnya. Misalnya al-khauf dia tidak dimulai dari kha, tapi dari khauf dari itunya, dari khaunya itu, dari sana. Dari sanalah dia kelemahannya di situ. Makanya harus lebih kuat daripada lebih daripada hitungan harokatnya itu tidak dimulai dari hurufnya itu. Siap, Ustaz. Afwan. Jadi tahu ya kenapa lebih lemah daripada mad arid lisukun. Karena mad arid lisukun itu harokatnya itu dihitung dari misalnya kalau dhammah itu dihitung dari mim itu, harokat mim itu dari sana dihitungnya. Tapi kalau seandainya mad lin itu beda.
Misalnya khauf bukan dari kha-nya, tapi dari wawnya. Insyaallah mudah-mudahan paham ya. Insyaallah Ustaz. Kemudian di sini beliau juga membahas tentang ada kesalahan yang sering terjadi pada saat pengucapan huruf mat itu seperti misalnya suhuf Ibrahim wa Musa. Wa Musa ada yang baca wa Musa panjang, terlalu panjang. Ada yang membaca mat tobi itu terlalu pendek, nggak sampai panjang itu harokat. Misalnya qala rabbana katanya. Sebenarnya panjang. Qala rabbana dibaca qala rabbana, salah. Lamarduduna fil hafir, baca lamarduduna fil hafir. Itu. Kemudian juga terlalu memanjangin gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang. Dan juga misalnya contoh mat iwad misalnya ghafuran rahima ada hamzahnya. Tidak boleh juga. Kemudian juga ini kesalahan yang banyak sekali terjadi. Misalnya pada contoh misalnya ta'lamun. Mereka baca ta'lamun. Ada gunnahnya. Huruf mat itu tidak boleh ada gunnahnya. Huruf mat itu keluar dari tenggorokan ke mulut langsung keluar. Jadi dia tempat keluarnya itu enggak bercabang ke mulut juga keluar, ke hidung juga keluar, enggak. Tapi dia keluar dari tenggorokan kemudian langsung keluar dari mulut. Ta'lamun. Kalau di hidungnya juga tutup, enggak ada efek sama sekali. Mungkin hari ini sampai di situ saja ya, karena sudah masuk ke pembahasan baru yaitu fa'idatu aqwa as-sababaini. Insyaallah pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan ya kita selalu bersyukur ya. Kita seharusnya itu yang hadir di sini itu harus banyak bersyukur. Amin insyaallah Ustaz. Ada namanya setelah itu ilfun ni'am. Ilfu an-ni'am. Apa itu ilfun? Ilfun ni'am itu an-ni'am itu cuma daripada nikmat. Ilf itu artinya terbiasa. Sudah terbiasa dengan nikmat. Maksudnya apa? Karena saking nikmat itu ada di mana-mana, di sekitar kita itu nikmat semua. Karena sudah terbiasa dengan nikmat, kita lupa untuk bersyukur. Insyaallah. Itu yang bahaya. Kita bangun melihat keluarga dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan yang pekerjaan yang masih ada, yang bayangkan orang yang tiba-tiba bangun kan, ya tiba-tiba dipecat atau apa di jalan ada musibah. Kita yang masih dalam keadaan sehat-sehat, tidak ada apa-apa, itu kadang kita lupa bahwa semua itu nikmat. Kita sekarang ikut di majelis ilmu, lupa kita bahwa majelis ilmu ini adalah ketaatan yang ada diperintahkan sama Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa ada malaikat yang dan juga ghasyiyat rahmah diliputi oleh rahmat. Kemudian malaikat juga mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Kita semua itu lupa gitu. Itu nikmat itu harus disyukuri. Bayangkan banyak orang yang di sana yang tidak tahu kalau menuntut ilmu itu nikmat. Kita sangat-sangat bersyukur bisa istiqomah di dalam. Banyak orang yang misalnya baru aja mulai atau baru ikut 2 majelis habis itu tiba-tiba ada aja yang memalingkan dia dari menuntut majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita Amin. Istiqamah itu ada yang mengatakan al-istiqamatu ainul karamah. Ainul karamah, masyaallah. Ainul karamah. Apa arti ainul karamah?
karomah yang sebenarnya itu adalah istiqamah. Kita masih belajar, masih rutin ke masjid, sholat berjamaah. Itulah istiqomah itulah karomat yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh semua orang. Bukan karomat yang misalnya bisa berjalan di atas air, terbang, bisa tahu hal-hal gaib, dan juga bisa melihat apa yang nggak dilihat orang. Itu bukan karomat. Itu kenapa? Karena orang fasik pun ada yang kayak gitu. Dia kerja sama setan, kan? Dia bisa tahu hal-hal yang nggak orang tahu dengan bantuan setan. Itu ada yang sama. Tapi kalau seandainya istiqomah dalam ketaatan, emang ada yang sama seperti ini. Orang fasik ada, nggak ada. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang yang belajar sungguh-sungguh karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata ingin berkhidmat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, karena ingin berkumpul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Sampai kita ini, maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan? Perihal untuk buku yang biasanya Ustaz jadikan pendamping untuk menjelaskan tajwid musawwar, kalau boleh tahu Ustaz. Ada, saya pakai tajwid punyanya Dr. Ghanim Qadduri. Oh. Ghanim Qadduri. Ghanim Qadduri. Iya. Tapi kadang juga saya juga ada maklumatnya itu banyak dapat di mata Syatibiyah juga banyak. Kemudian juga ada Syekh Aiman ada juga jelasin kitab beliau sendiri di YouTube. Jadi kadang yang beliau jelasin itu juga saya masukkan di sini gitu. Oh, Masya Allah. Karena kan ini kan beliau sendiri yang ngarang kan, jadi sudah seharusnya apa yang beliau jelasin itu saya sampaikan di sini. Nah. Jazakumullah khair, Ustaz. Iya. Ustaz kila. Anak kedua, Ustaz. Iya, gantian. Oke lah kalau begitu Ustaz. Nah, Ustaz. Kalau tidak ada lagi yang perlu kita bahas, insyaallah kita tutup majelis ini. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Jazakumullah khair, Ustaz.